Beli buku buat bahan bacaan saya. Itu 2. Dulu kan orang kasih kok dulu kan. Saya jarang sekali beli buku, paling setahun 3 kali, 4 kali. Kalau nggak per bulan. Taib. 3, kadang buat masjid. Juta, 5.000. Itu tuh buat anggota. Buat saya beli buku. Sama buat masjid, itu Pak. Itu Pak ya. Dengar semua kan ya? Apa? Anggota buat saya beli buku sama buat masjid. Buat anggota jelas, karena anggota yang harus merasakan manfaatnya. 2, buat beli buku saya buat bahan kan biar cepat, karena saya perlu bahan bacaan. 3, buat masjid. Kenapa buat masjid? Ya karena kultik itu keberadaannya harus bermanfaat buat masjid. Jangan kalah sama yang lain, komunitas lain. Kalau bidaya susah lah ngalahinnya, itu banyak ibu ya. Padahal sumber duitnya sebenarnya di sini. Bapak ya, tapi kenapa jadi lebih gede? Ibu. Apa mungkin duitnya gajinya di ibu-ibu semua kali ya? Padahal sumber duitnya mah di bapak ini. Hah? Tujuh. Nah paling ya buat saya habis ceramah dikasih amplop 70 itu. Paling itu tuh. Nah maksud saya, ini saya nggak pernah ngomong nih selama COVID, seingat saya nggak pernah ngomong khusus, pernah sekilas doang. Nah maksud saya, bapak-bapak ngasih uang infak untuk politik itu, jangan sungkan-sungkan Mbak. Jangan sungkan-sungkan, jangan ngasih enggak aja deh gitu. Hadirnya 4 kali misalkan, ngasihnya cuma sekali. Kalau bisa jangan seperti itu. Semakin gede kan nanti juga kembali maslahatnya pada bapak-bapak. Ini namanya subsidi silang. Bikin saling mengumpulkan uang, dana, nanti kemaslahatannya kembali untuk anggota. Untuk masjid, pahala kan kebagian semua nanti wakaf. Berarti kalau 1 juta wakaf kulpik, ya berarti semuanya kebagian nggak? Kebagian pahalanya. Bagian semuanya bareng-bareng, walaupun nilainya jadi kecil kalau dibagi semua. Itu Pak. Ya, saya sih nggak pernah nanya sama Pak Sabri, Pak itu siapa yang nggak ngasih, yang jarang ngasih. Jarang saya nanya, pernah sih nanya. Pak Sabri ragu-ragu. Enggak, saya pengen tahu sekali-kali coba siapa yang sering hadir tapi nggak pernah ngasih. Saya bukan maksud gimana-gimana, saya pengen tahu aja gitu kenapa gitu. Si Anu. Oh gitu. Saya juga udah lupa bener si Anu, saya udah lupa. Udah lama gitu. Oh logikanya begini. Ya kita main hitung-hitungan ekonomi nih. Kalau misalkan Bapak agak pelit misalkan ya. Hitung-hitungan ekonomi. Kan makannya aja lebih daripada 10.000. Kan gitu ya? Bisa seimbang kan? Jadi 10.000 itu sebenarnya seimbang juga, nggak rugi. Itu 1. 2, itu kan kalau hadir full. Kalau hadir full berarti hitungannya 10.000 kali 4 ya, 40.000. Ya iya, kalau itu hitungannya Bapak hadir semua gitu. Terus sekali hadir semua kan, ya budayanya kan kita ada makanan. Walaupun saya nggak pernah minta, budaya ada makanan. Dan berarti makanan itu setara dengan 10.000 bahkan lebih. Ya kalau hadirnya cuma sebulan 3 kali ya 30.000. Hadirnya sebulan 2 kali 20.000. Maksudnya jangan di luar pakai argumentasi memberatkan. Gimana memberatkan tuh? Hitungannya coba itu. 40.000 sebulan. Ya itu jawabannya tadi. Itu kalau hadir semua, hadir terus. Dan itu pun kalau hadir, kalau ngasih bisa jadi hadir 4 kali, ngasihnya 2 kali bisa nggak? Bisa. Nggak gini kan? Nggak uang, nggak di absen. Mana yang ngasih yang enggak kan? Maksud saya
jangan ada yang keluar dari mulutnya memberatkan. Jangan, ini logikanya nggak masuk. Logikanya nggak masuk. Ini mah iurannya nggak wajib, hanya kepatutan aja selayaknya. Soal duitnya juga nanti balik ke bapak-bapak juga, buat pahala, wakaf, buat anggota juga. Gitu Pak ya. Saya nggak setiap minggu nanya Pak Sabri ini nggak sih, disetorin juga ke saya nggak pernah lihat malah saya nggak pernah ngeh. Karena mungkin ngajar pas ngajar ya, nggak pernah siapa yang ngasih siapa yang nggak tahu saya. Absennya keliling aja nggak tahu saya. Kadang nggak ngeh, absen apa nih kan yang lewat-lewat. Oh ternyata itu gitu. Pada ngasih 10.000 yang gitu. Gitu Pak. Dan duit pulpik gak ditumpuk-tumpuk, enggak. Dari dulu ditumpuk berapa udah hampir 5 tahun nih pulpik tuh Pak. Dari dulu kalau ditumpuk udah 10 juta kali. Enggak ditumpuk-tumpuk. Selalu habis, ya nggak habis ya, arti selalu menjaga keseimbangan, masih ada sisa saldo buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Itu Pak ya. Jadi jangan ya nggak sama sekali gitu Pak, hadir 4 kali nggak pernah ngasih, hadir 4 kali ngasih cuma sekali. Itu Pak ya, insya Allah nggak memberatkan lah buat bapak mah. Kayak mobil kebeli Toyota, Alfa, karena nggak ketemu nggak ada. Alfa. Buat motor kebeli, handphone berjuta-juta kebeli, beli rumah. Di rumah renovnya, jangan sampai ada bocor ke telinga saya memberatkan. Nah, itu mancing saya emosi. Saya bawaannya pengen ke debat aja yang kayak gitu. Gua nggak masuk akal. Jangan begitu Pak. Badannya memberatkan badannya. Insya Allah nggak ada sih yang Badannya gitu Pak. Ini saya cuma duren. Dan pulpik ini memang ditujukan kemajuannya untuk yayasan, untuk masjid. Yayasan untuk masjid. Intinya untuk masjid supaya makin maju. Soal agama lah intinya gitu Pak. Soal agama. Komunitas agama. Jadi pendidikannya biar pintar gitu, biar paham. Ya ilmunya ilmu fikih. Saya enggak ilmu akhlak, enggak. Itu tugas ustaz lain gitu. Ilmu akidah ustaz lain. Gitu. Ilmu tahsin ustaz lain gitu. Itu Bapak ya dipahami ya Pak. Tadinya mah kalau gede mah sebenarnya setiap anak sakit saya sebenarnya mau saya. Karena tujuan saya bukan profit, ngumpulin kas tuh bukan profit tujuan saya. Bukan profit kan, bukan perusahaan nih mana. Tujuannya ya buat kesejahteraan kita semua. Maksudnya balik lagi saling memberi gitu Pak, terjadi saling silaturahmi, saling memberi erat gitu. Saling bersedekah. Jadi kalau anak sakit, pokoknya sakit dirawat ya enggak lagi. Kasih sih enggak apa-apa. Cuma karena saya lihat kurang gede pemasukannya juga. Anak sakit sering, apalagi kalau dibagi 30 anaknya 1 2 kali 60 berarti ya. Kalau masing-masing taruh 2 kali 30 berarti 60. 60 itu pasti bergiliran ada yang sakit ya. Pasti. Tadinya saya sebenarnya habis lah enggak apa-apa, anaknya misalnya sakit dua-duanya baru seminggu kasih lagi enggak apa-apa. Enggak masalah duit kita semua ini. Cuman karena saya lihat pergerakannya juga kata Pak Sabri, yang ngasih semua misalnya dari hadir 30, yang ngasih 10. Misalkan yang ngasih 10 berarti 100, kasih buat ustadz 70, sisa 30 doang per minggu. Ya kan? Kali 4 30 berapa? 120, pergerakannya lambat, sekali sakit habis itu ya. Hari ini 18 orang yang bayar 170, ada 1 orang yang belum. Kenapa gitu? Lidahnya Kristus. Sensor. Gini ya.
Pemaksan Pak itu. Oke, Saya jarang-jarang ngomong ini kan sekedar ngingetin. Ngomongnya cukup sekali nih, mumpung rame nih. Mumpung rame ngomongnya cukup sekali aja, sekali. Nah, nanti bapak-bapak inget aja sendiri ya. Saya cuma ngomong gini nggak mau. Cuma karena kemarin 1 juta buat masjid, saya mikir, wah coba kalau seandainya kasnya gede, kita kasih 3 juta buat masjid. Bener nggak? Iya. Bener saya. Loh ini mah bukan ngumpulin profit Pak, ingat. Habis juga yang penting dikasihin buat anggota nggak mas? Anak saya sakit 3 kali ya kasih semua 3. Nomor urut aja misalnya. Kurang gede, iya tapi Itu es manis aja, saya pahit langsung. oh buat Mas Sabri, buat di grup kali itu Pak, buat di grup. Kalau lelang masih banyak ya lelang. Nah, bisa jadi solusi gini Pak. Ini mah solusi gini ya. Kalau ya terserah sih, ini mah bisa juga. Ya, opsi banyak, bisa per orang masing-masing ada nama muncul Pak ini. Mbak bisa juga. Bapak-bapak ya gede aja ngasihnya 20 misalkan, 30. Nanti juga kalau saya tanya Mas Abul, kas berapa? 7 juta. Jadi kas aman 2 juta ya. 5 juta kasih untuk jadi wakaf. Kan ya tapi bahwa jangan begini udah terwakili di Kulpik gitu kan. Berarti enggak gitu. Jangan mikir ke situ juga gitu. Tapi setidaknya kan jadi nggak berkecil hati juga. Saya emang enggak sih, tapi tuh ada di Kulpik nama saya. Termasuk Kulpik gitu. Walaupun dalam hati saya nggak pernah ngasih sih. Jadi kan ikut nebeng anggota Kulpik gitu. Bisa itu kan lelang banyak nanti. Bisa ada berapa lelang? 10 ya lebih ya? 10, 11 misalnya lelang ini, lelang itu. Nah, momen-momen itu kan belum habis tuh, belum selesai kita bangun masjid. Bisa nanti. Kulpik 5 juta, Kulpik 6 juta. Ya nggak apa-apa, aku semua nggak perlu ngaku saya. Maksudnya, wah itu tadi gua enggak. Ya bapak-bapak semua yang ikut Kulpik nanti kan namanya. Wah, berarti Kulpik bagus nih, gitu Pak. Kan maksud saya kan masjid berarti kan butuh dana banyak. Nah, bisa Kulpik salah satunya wakaf nyicil gitu Pak. Sekalian wakaf sekalian nyicil. Dan bapak-bapak lebih tidak ketahuan namanya, lebih hamba Allah. Bener nggak nih? Iya, lebih hamba Allah. Kalau gini kan kelihatan nih siapa namanya coba. Baca. Nama saya gak ada. Orang ada nomor 5 di situ, Pak. Tuh, Bang. Iit, Jajang, Dani, Basori, saya, Wardi, Suwaji, Adnan. Tuh. Kan ada tuh namanya. Ya nggak masalah juga. Berarti kan nyontoin gitu ya. Bagus. Cuma kan setahu pemahaman saya gitu. Tidak diketahui itu lebih baik gitu. Lebih hamba Allah. Nomor rumahnya ada di sini. Hamba Allah blok ya. RT. Hamba Allah kan ngasihnya ke baik-baik tahu hamba Allahnya. Benar enggak? Ya kan? Jadi tanda dipakai, Pak. Hah? Gimana ngasihnya biar hamba Allahnya benar-benar enggak ketahuan? Pakai topeng gitu kan malam-malam ke rumah tidur langsung ngelemparin duit gitu ya. Ini wakaf gitu kan nggak mungkin hamba Allah. Kalau di Kulpik kan yakin hamba Allahnya, benar nggak? Gimana ngebongkarnya? Bisa jadi sebenarnya 5 juta nih sebenarnya 60% tuh banyakan Pak Dani.
Ya gimana nggak 5 juta gitu, yang lain 10.000 dia 100.000. Iya. Kamu seperti itu. Minggu depan. Pak Jajang saya. Gitu, Pak. Lebih hamba Allahnya ini. Jangan nge-share lagi nanti. Jamal lagi. Gimana? Salah nge-share. Oh gitu. Jamal nanti. Nah ini saya buka pemikiran itu ya. Mudah-mudahan gede biar kayak Hidayah 6 juta. Nah gitu Pak. Sekarang ini yang ini aja yang di buku udah sharing ke semua di sini. Yang di bab itu akadnya. Saya kirim ya. Ya, bentar. Saya kirim tuh. Dan kita nggak usah banding-bandingin juga ya. Kalau nama gini kan ketahuan banding-bandinginnya, nama begini tuh. Kelebihannya ada, saling memotivasi. Wah dia ini. Cuma kan kekurangannya ada juga ngebanding-bandingin. Wah dia 10 meter, saya 2 meter. Yang 10 meter kan khawatir ada rasa ujung. Yang 2 meter takut diremehin. Dia 2 meter. Gajinya aja tuh dia manajer itu. Padani lagi. Gitu. Kan bisa ada begitu terbersit ya. Gitu. Bisa. Saya aja staf 5 meter, dia 2 meter. Misalkan ada terbersit begitu Pak. Karena kelihatan jelas tulisannya. Misalkan ini mah gitu. Itu ada hamba Allah di situ. Tambahannya hamba Allah. Hamba Allah itu saya ya gitu. Misalkan gitu. Ya walaupun ada hamba Allah, bisa jadi orang itu Pak yang kita remehkan, hamba Allah itu Pak. Tapi kan kalau kulprit itu nggak bisa sih. Siapa mau nuduh siapa nggak tahu. Maksudnya mau nuduh tuh mau sumbangan siapa ya? Nggak ketahuan. Nah gitu aja Pak. Nanti saya harap nih ke depannya lelang nih masih banyak. Gimana kalau kulprit itu nyumbangnya tuh setiap ada lelang bukan 1 juta, tapi di atas 3 juta lah kalau bisa. Amin. Nah itu saya cuma ngomong itu aja. Kita lihat progresnya coba nanti. Pas nanti ada lelang lagi, kira-kira kulprit sisa dana berapa? Berarti kalau masih pada nih Pak Sabri sisa dana berapa? 2 juta. Oh berarti nggak ada kemajuan. Berarti nggak ngaruh omongan saya ini gitu. Gitu Pak. Niatkannya bahwa 10.000 tuh wakaf juga, ngaji juga, infak juga, semuanya ada gitu Pak. All in one. 20.000 nggak harus 10 ya, 20 bisa, 15 bisa. Gitu Pak. Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sekarang bahasnya masih fikih jual beli. Halaman 23. Ya. Dibuka dulu halaman 23-nya, ya. Nah, dari halaman 22, 23 itu sudah selesai.
dari halaman 13 sampai halaman 23. Tolong diikutin ya perkataan saya. Dari halaman berapa? 13 sampai halaman 23. Itu semuanya udah ada di WA itu. Paham maksud saya? Nah, ini saya saya lengkapi gitu, maksudnya penjelasannya lebih lengkap. Bukunya kan udah, artinya bapak-bapak udah pakai buku ini dari halaman 13 sampai 23. Nah, sekarang pelengkapnya di tulisan saya itu. Itu Pak ya. Jadi bukunya ditutup dulu, nggak masalah. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kenapa saya kemarin pakai buku? Karena kan udah beli. 1, 2, ya biar agak gaya dikit lah, orang lewat tuh kan, ngaji pakai kitab katanya gitu, pakai buku. Gitu kan. Kalau pakai HP kan begini. Walaupun sebenarnya soal lengkap mah bisa jadi di HP lebih lengkap. Cuma kan pencitraannya kan lebih enak di buku gitu ya. Coba bayangin pada buka buku semua begini tuh. Nah, misalnya bahasa Arab, atau banyak hadisnya kan lebih pencitraannya lebih kena. Coba kalau pakai HP begini semua, khawatirnya kan ada yang terbersit, gimana katanya itu ngaji Google. Padahal kalau tahu dalemannya sebenarnya mah yang saya share selama ini yang di via WA itu tuh lebih lengkap daripada buku. Kan dulu sering ini ya, fikih jama, fikih apalagi, fikih gadai, fikih hutang. Itu di bukunya ada. Saya kalau mau ngandelin pencitraan, bukunya ada. Cuman yang di buku udah saya pindahin semua ke HP gitu, Pak. Bahkan lebih dari 1 buku, 5 buku saya pindahin semua, ditulis, saya ketik ringkas satu-satu. Hasilnya saya share ke WA gitu, paham, Pak? Gitu. Nah, makanya ini pun sama. Halaman 13 sampai 23 udah saya pindahin ke sini. Gitu. Kita mulai dari awal ya. Dari halaman 13 sampai ini. Ini lebih lengkap ini. Ini bahasannya meliputi banyak. Akad dibahas, janji dibahas. Nanti yang dibahas di sini di WA ini akad, janji, niat, apalagi tuh? Sumpah, nazar. Nah, harus paham nih bedanya, Pak. Akad, janji, niat, sumpah, nazar. Ini dibahas di WA ini. Lebih lengkap dari halaman di buku. Karena udah dipindahin semua sini. Coba dibaca, siapa yang baca ya? Pak Abina aja lah. Mumpung masuk gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal ya. Fikih, akad, dan janji. Ya. Akad secara bahasa mengikat atau perjanjian. Ntar. Tolong dilihat WA-nya ya. Jangan lihat duluan. Jangan, apalagi yang lain. Duluan scroll gitu enggak. Dilihat WA-nya. Sesuai apa yang dibaca. Ya bapak-bapak duluan gitu. Yang ini nggak paham gitu. Ini bah. Kenapa? Nih nambah gaya doang ini mah. Biar gayaan saya. Sama aja isinya. Tapi kan beda ini ya, Pak ya. Iya. Gitu, Pak. Nah. Ayo mulai. Sudah, Pak? Ya. Sudah. Fikih, akad, dan janji. Akad secara bahasa mengikat atau perjanjian.
Akad secara istilah, segala bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i. Akad dalam pengertian umum, ada akad satu arah dan akad dua arah. Akad di bawah ini sifatnya satu arah dan harus dipenuhi, jika tidak, maka ada akibat hukumnya. Sumpah, nazar, talak, sedekah, hibah. Akad khusus yaitu akad dua arah. Akad nikah, jual beli. Urgensi Dah. Jadi akad secara bahasa mengikat atau perjanjian. Secara istilah apa tuh? Segala bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh seorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i. Intinya perjanjian yang ada komitmen sehingga memenuhi. Untuk komitmen memenuhinya, menunaikannya sehingga menimbulkan akibat hukum syar'i. Sekilas saja. Akad dalam pengertian umum ada dua. Ada akad satu arah, ada akad dua arah. Udah paham ya? Dua arah, satu arah. Akad di bawah ini sifatnya satu arah. Jika tidak dipenuhi, akad di bawah ini sifat satu arah dan harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka ada akibat hukumnya. Sumpah, nazar, talak, sedekah, hibah. Bit putih. Bit hitam. Bit hitam. Vario itu mah. Yang bawa sepeda. Yang bawa motor tuh, Pak. Pak, sembilan minta kapias angin dong. Ini udah nggak? Nggak bawa yang ini ke sini naik saya. Hah? Oh, nggak ada lagi ya? Hah? Geningan gerah. Hah? Paip gerah tak? Gerah ya? Hah? Mana enggak ya? Iya. Skupi mana? Skupi mana? Ada rasaan juga orang ada rasaan. Itu Panjangan ya rumahnya? Itu Panjangan ya? Oh iya ya. Itu sebelahan ya? Ini kemana? Ini ke dalamin. Mau ditambah. Ada lagi colokan ya? Ada. Kalau pakai kipas, bisa tidur Pak, jangan pakai kipas. Oh iya mau ngaji benar ya. Mau tidur apa mau ngaji nih? Oh ngaji ya. Iya benar ya. Gini aja janjian, Bapak sebenarnya tidur, Bapak jangan gantian, 5 menit. Ya Pak? Yang ini. Pak Halimun punten Pak. Tahan Pak, tahan. Pak Bos. Pak Halimun, maaf. Enggak gampang, udah biasa. Iya. Kena enggak? Kena ini.
Kasian tuh bapak-bapak di sana, ngono no. Aduh, iya nih, pegangan nih. Kita pegang tongkat, nggak usah baca. Taruh di sini? Itu nggak kena, piring aja. Jatuh ke muka gue nanti. Masuk angin nanti loh. Nah, udah. Segini doang. Apaan sini aja tuh? Ya, Ustaz. Hah? Tuh, pesan. Oh Udah, gini. apa lagi nih? Ah, sayang. Nah. Udah. Nah. Nah, konsen ya, akan satu arah. Satu arah contohnya apa di situ? Sumpah. Sumpah bisa sendiri nggak? Bisa. Nggak, kalau jual beli kan harus dua arah ya. Penjual pembeli. Sumpah tuh akan satu arah. Nazar satu arah nggak? Satu arah. Satu arah. Talak satu arah. Satu arah. Nah, akan talak satu arah. Kan cukup suami yang ngomong. Di situ nggak perlu. Oh saya nggak setuju. Ya nggak bisa. Sedekah satu arah dua arah. Satu arah. Satu arah. Sedekah tuh yang nerima tinggal nerima doang gitu. Yang penting mah satu arah. Yang memberi. Hibah juga sama. Nah, itu satu arah. Akad yang khusus yang dua arah. Apa? Akad nikah, jual, Beli. Oke, udah. Lanjut. Urgensi akad itu menjelaskan tujuan dan kehendak kedua pihak. Nah, kepentingan akad, urgensi itu nilai pentingnya akad itu apa? Menjelaskan tujuan, kehendak kedua pihak. Ya kita ini mau ngapain? Oh mau akad. Mau akad apa? Jual, beli. Tujuan akad itu ngejelasin. Tujuan kedua belah pihak tuh mau ngapain? Apa mau jual beli? Apa mau nikah? Gitu. Atau mau hibah? Gitu kan. Kalau satu arah hibah. Kalau dua arah apa mau sewa? Apa mau apa? Gitu. Jadi tujuan akad itu apa? Menjelaskan keinginan kedua belah pihak. Tujuan dan kehendaknya. Lanjut. Berkumpul atau bertemunya mereka berdua untuk apa? Mau apa? Apa perjanjiannya? Itulah tujuan akad. Supaya jelas urusan antara kedua belah pihak. Nah, misalkan Pak Yanyan jual mobil ke Papahan. Kan kumpul. Kumpul itu untuk melaksanakan akad. Ketemu. Mau ngapain ini? Oh, mau jual Beli. Tujuan akad menjelaskan tujuan. Gitu. Pengantin datang ke masjid mau akad nikah. Oh, ini mau nikah gitu. Jadi akad itu tujuannya menjelaskan tujuannya apa ini tuh. Lanjut. Ketika akad tidak jelas, maka akan mengakibatkan permasalahan bahkan sengketa di kemudian hari. Ini akad apa? Milik siapa? Sahkah akadnya? Nah, kalau akadnya nggak jelas, bakal jadi sengketa. Suami bilang ke istri, udah mobil tuh pakai aja. Nah, akadnya apa? Nggak jelas kan ya? Jelas. Pakai apa? Suami niatnya minjemin, istri memahaminya hibah. Istri memahaminya ngasih. Kalau hibah kan bahasa Arab mungkin nggak ngerti. Istri memahaminya, oh saya dikasih. Suami memahaminya minjemin. Berarti ini akad nggak jelas ini. Udah pakai aja. Udah gampang balikin mah gitu, pakai aja udah gitu. Nah, akad-akad gurem itu menyebabkan konflik. Banyak konflik waris, konflik hibah itu karena akadnya tidak jelas. Kalau minjemin kan dibalikin. Ya. Kalau hibah kan pindah milik. Ya. Nah, akad gurem menyebabkan konflik di kemudian hari. Akad yang jelas ya berarti tidak ada konflik. Jelas, jual beli jelas. Nih saya jual ya. Berapa? 2 juta. Oke, bayar. Deal, selesai. Jelas, nggak ada konflik kemudian hari. Jual-jual, sewa-sewa, beli-beli. Itu. Apa? Harus jelas akan tuh. Lanjut. Sebab ketika berbeda akad, maka akan berbeda konsekuensi hukumnya. Nah, beda akad berarti beda Konsekuensi. Jual, konsekuensinya apa? Menjual. Pindah milik. Beli sama pindah milik. Kalau pinjam, pindah hak
Hak milik. Hak guna. Ya, pinjam berarti kan pindah hak. Guna. Pinjam tuh maksudnya tuh menyewa, maksudnya nyewa gitu ya. Pindah hak guna. Atau minjemin juga sama, pindah hak guna sementara, cuman tidak bayar. Nah, berarti beda akad, beda Konsekuensi. Ini apalin nih kata-kata ini nih. Beda akad. Beda akad, Beda konsekuensi. nanti ada rumus begini. Kenali akad dari konsekuensinya atau hakikatnya. Ini akad apa ini? Ya lihat aja konsekuensinya. Bu, tolong bungkusin nasi 2 ya. Saya minta nasi 2 bungkus. Nah, ngomongnya minta. Akadnya apa tapi? Kenapa? Karena konsekuensinya harus bayar. Kenali akad dari Konsekuensi. Kenali akad dari hakikat. Hakikatnya. Itu Bapak hibahkan mobil ini buat kamu ya nak. Misalkan nih. Ini Bapak hibahkan motor ini, mobil ini buat kamu. Tapi nanti kalau Bapak udah meninggal. Akad apa tuh? Walaupun ngomongnya kenapa? Kenali akad dari konsekuensinya. Katanya hibah. Tapi kok ngasihnya serah terimanya pindah miliknya kalau sudah meninggal. Berarti ini mah konsekuensi akad wasiat. Paham? Walaupun ngomongnya hibah. So nanti akan banyak kasus, Pak. Orang ngomongnya ini administrasi ya. Administrasi ingat loh, bukan riba. Nah, bukan judi, infak nih. Itu, iuran. Itu. Lihat aja konsekuensinya gimana, hakikatnya gimana. Coba hakikatnya gimana? Oh, hakikatnya ini lomba pada iuran. Dibeliin hadiah. Yang menang ambil harta yang kalah, judi. Walaupun ngomongnya infak atau hadiah, infak atau iuran, sedekah. Paham? Paham. Apa? Beda akad, beda Konsekuensi. Kenali akad dari hakikatnya atau konsekuensi. Dari dua tuh. Kenali akad dari konsekuensinya atau hakikatnya. Nanti Bapak ini rumus berpikir ini nanti ada banyak kasusnya. Gitu. Orang ngomongnya begini. Tapi kita lihat konsekuensinya beda. Oh, ini mah konsekuensi jual beli ini mah. Ini mah bukan infak. Gitu. Ini buku gratis ya, buku gratis tapi infak seikhlasnya minimal 50.000. Nah. Kan ngomongnya begitu ya? Yeah. Ngomongnya ini buku gratis ya, gitu. Infak seikhlasnya. Minimal 50.000. Seikhlasnya tapi minimal 50.000. Itu akad apa tuh? Konsekuensinya kan harus 50.000. Yang penting jual beli, bukan sedekah. Paham? Paham. Itu. Nanti banyak, kasusnya banyak nanti. Dari ilmu ini Bapak bisa tahu. Dia ngomongnya ini, coba konsekuensinya apa? Ini, hakikatnya ini. Salah tuh, salah ngomong lo gitu, salah. Paham ya? Paham. Rumus nih. Kenali akad dari konsekuensi atau hakikatnya. Lanjut. Contoh beberapa kasus akad buram atau tidak jelas. Nah. 1. Sengketa kepemilikan harta. Nah. A. Perselisihan waris. Hibah wasiat atau pinjam atau janji. Nah, ini beda ini. Hibah, wasiat, pinjam, janji. Ini 4 akad ya? Ya. Hibah akad beda. Wasiat beda. Pinjam beda. Janji beda. Coba nih ke satu orang anak misalkan. Saya hibahkan, berarti konsekuensinya apa? Pindah milik kalau diterima ya. Ya. Pindah milik langsung ketika itu juga. Kalau wasiat sudah meninggal, pindah hak miliknya hanya dijanjikan. Gitu. Beda kan? Beda. Nah, ini pinjam. Kalau pinjam berarti hanya hak guna. Nanti dikembali. Berarti kalau bapaknya mati, dibalikin nggak tuh? Dibalikin. Nah, dibalikin jadi harta warisan bapaknya. Paham ya? Janji beda juga. Kalau janji itu berarti belum diterima, cuma ngomong itu motor buat kamu ya. Dia nggak ngambil-ngambil tuh anaknya. Berarti itu masuknya janji. Nah, nanti kita tuh di keluarga kasus-kasus sehari-hari ini akan ketukar-tukar nih kalau orang nggak belajar fikih.
antara hibah, wasiat, pinjam, janji kecampur semua gitu. Nggak bisa ngebedain itu janji, hibah, wasiat Atau apa pinjam. Pokoknya bapak ngomongnya begitu. Kata kakak yang satu lagi itu minjemin, bukan hibah, bukan ngasih. Enggak, menurut gue sih ngasih gitu. Nah, ribut di situ. Karena apa? Karena berbeda akad gitu. Karena akadnya nggak jelas. Paham Pak ya? Itu. Pak Ali paham nggak? Paham. Hah? Paham paling. Paham ya? Paham. Pak Ali jarang ada suaranya nih. Kebanyakan sukun. Balik suruh baca. Coba nih, hibah, wasiat, pinjam, janji nggak jelas aja nih. Ini bisa ketukar-tukar nih orang nggak belajar fikih mah. Jadi sengketa. Lanjut. Ini soal waris nih ya. Akad yang tidak jelas soal waris. Tuh, jadi beda 4 ini jadi selisih tuh. Pasti ribet itu. Lanjut. B. Sengketa atau perselisihan harta gonogini. Nah, ini soal perceraian berarti harta gonogini. Sengketa perceraian apa? Kasih uang sebagai nafkah atau kasir. Nah, Meminjamkan atau hibah atau janji. nah, ngasih uang ke istri tuh apa? Maksud saya mah istri tuh jadi kasir. Itu tetap duit gua. Lu kalau saya mau beli apa-apa bayarin dari situ. Paham nggak maksud saya, Pak? Nih, Mak, uang 5 juta. Nanti belanjain apa aja ya. Jadi suaminya tuh kalau mau beli apa-apa minta ke istrinya. Niatnya tuh hanya sebagai kasir, enggak ngasih. Bukan sebagai istri ya, bukan kasir. Waduh. Ya kalau Bisa kalau sebagai nafkah berarti apa? Pindah itu beda konsekuensinya, Pak. Bisa dipahami nggak nih? Dulu udah pernah soalnya. Ini Bapak gaji 10 juta. Dikasihin semua ke istri 10 juta. Niat dalam hati, ya itu tetap duit saya. Gitu. Cuma kalau kamu mau apa-apa, sewajarnya pakai aja. Saya pun sama, kalau mau beli apa-apa pakai duit itu. Kamu tuh kasir saya, kan gitu. Nah, kalau dipahami sebagai kasir, ya berarti beli apapun konsekuensinya milik suami. Paham? Betul. Milik suami. Kalau sebagai nafkah, berarti 10 juta itu pindah hak milik. Kalau beli apa-apa, beli motor berarti milik siapa? Milik istri. Istri. Paham nggak maksudnya? Paham. Selama ini ngasih duit, gaji semuanya ke istri. Beli motor, beli mobil, rumah. Ya setiap gaji dikasihin semua, nafkah, jadi nafkah berarti semua. Ya sebenarnya Bapak nggak punya apa-apa. Dikasih ATM-nya dong kosong. Nah, kadang ini kan beda pendapat. Suaminya maksudnya kasir, istri maksudnya sebagai nafkah. Makanya istri kadang suka berantem gitu. Ini motor siapa? Motor gua lah katanya. Kan STNK-nya. Belinya dari gaji saya. Namanya siapa? Lah itu kan udah dikasihin uangnya sama saya, kata istri. Paham, Mbak? Nah ini karena beda persepsi. Kalau saya dari dulu udah jelas. Duit gaji saya sekian, saya kasih setengahnya 60%. Nah, duit kamu gitu. Apapun yang dibeli dari uang itu ya duit milik kamu. Buat saya 40% ya saya beli apapun yang milik saya. Jadi kalau bisa 10 tahun rumah tangga, 20 tahun rumah tangga jelas mana milik saya, mana milik istri. Meninggal bagi warisnya gampang. Berarti yang meninggal siapa? Istri saya yang meninggal ya berarti yang milik dia jadi warisan. Milik saya enggak, paham? Nah, banyak sengketa di waris tuh. Harta suami istri itu nyampur begitu aja. Gitu. Suaminya meninggal nih. Suami meninggal nih. Meninggal. Ah, anak-anak bingung. Ini mobil siapa ya punya? Motor siapa? Sementara yang namanya harta warisan itu kan hartanya siapa? Hartanya almarhum kan? Ya hartanya yang hidup nggak dibagi, bukan warisan. Hartanya warisan tuh harta almarhum. Nah istri merasa, ini mau bareng-bareng semua. Yang nggak ada bagi waris akhirnya. Kata istri nggak ada bagi waris, ini semuanya milik saya. Gitu. Makanya nanti salah satu bingungnya bagi waris tuh gitu. Yang meninggal siapa? Ini bapak saya. Nah, ini harta warisannya apa? Sawah, motor, mobil. Nah, Ustadz nanya nih. Ustadz nanya,
Itu motor mobil punya almarhum apa punya istri? Wah nggak tahu tuh Ustaz. Ya bingung apalagi. Kamu aja nggak tahu apalagi Ustaznya gitu. Ya kan yang dibagi waris mah hartanya almarhum kan? Ya. Gitu. Nah ini harus jelas dulu di situnya. Gitu Pak. Nah, kasih uang sebagai nafkah atau Kasir. Minjemin atau hibah atau Janji. Lanjut. 2. Sengketa atau perselisihan penyaluran dana. Nah, Ini sedekah atau zakat atau wakaf. nah, Sedekah khusus atau umum. Untuk masjid saja atau untuk sosial juga. nah, itu. Ini sedekah nih dalam penyaluran dana. Ini teh sedekah, apa zakat, atau wakaf. Kan beda ya? Sedekah beda, wakaf beda, zakat beda. Harus jelas. Ini uang masuk tuh uang apa? Wakaf. Wakaf. Dekah, dekah. Zakat, zakat. Jangan sampai gurem. Duit apa ya? Pas sedekah apa zakat apa wakaf? Wah, susah. Ini penyaluran dananya salah nanti. Iya. Terus sedekahnya khusus atau Umum. Parah, Pak. Jadi kemarin orang pada ngumpulin duit 5 juta. Ini buat beli apa ya? Buat beli AC. Apa sedekah umum ya? Ya kalau ngomongnya buat beli AC ya berarti sedekah khusus ya buat beli AC. Ya kalau jelas itu kan, kita tahu oh ini sedekah khusus buat beli AC, beli AC, nggak boleh buat beli yang lain. Ya kalau sedekah umum berarti umum. Gitu. Terus apa lagi? Sedekah masjid atau Sosial. Jelas. Nah, uang kotak Jumat muter tuh. Sedekah apa tuh? Sedekah masjid. Golibnya umumnya itu dipahaminya sedekah masjid. Untuk masjid. Golibnya. Al-hukmu alal golib. Hukum itu tergantung umumnya. Umumnya pasti orang masukin itu untuk masjid. Enggak. Sedikit yang kepikiran. Nih buat nyumbang yang sakit. Buat zakat. Enggak. Ya golibnya umumnya adalah untuk kemaslahatan masjid. Dia berarti terikat kemaslahatan masjid itu. Coba kalau pengurusnya bingung, gurem. Duit apa ini ya? Akhirnya dianggap duit negara, kayak duit negara, ngurusin fakir miskin juga masjid tuh. Ngurusin, ya semua udah kayak negara, kayak RT gitu. Padahal masjid mah dana masjid hanya untuk masjid. Jangan masjid jadi kayak RT gitu, kayak pemerintahan. Ngurusin yang sakit gitu kan, ngurusin ada yang punya utang. Ini masjid apa RT sih, apa RW gitu. Dana masjid ya limaslahatil masjid. Berarti terikat dengan kemaslahatan masjid. Berarti sedekahnya khususnya masjid. Umumnya semua kepentingan masjid. Khususnya masjid, umumnya untuk kepentingan masjid. Untuk semua kepentingan masjid. Gitu. Atau dana sosial juga harus jelas makanya. Kan semuanya kan pakai akad ya. Akadnya harus jelas. Sebelum Jumatan diumumin, Bapak-bapak, semua infak yang masuk akan kita kumpulkan untuk donasi Palestina. Nah, berarti akad apa? Sosial. Ya jelas, karena diumumin gitu. Walaupun ada satu orang yang telat nggak denger ya, itu mah terserah. Karena al-hukmu alal ghalib, hukum itu ngikuti umumnya. Al-hukmu alal ghalib. Nggak bisa gini, itu kan ada yang nggak denger tuh Pak Ustadz. Gimana tuh hukumnya? Ya salah dia, masa kita memastikan semua hadir selesai gitu baru ngomong, kan nggak bisa ya gitu. Kita udah ngomong ada aja yang telat baru hadir gitu. Gitu. Nah ini maksudnya apa sih nyontohin ini? Akad itu harus jelas. Ketika akad tidak jelas akan menimbulkan sengketa dalam berbagai aspek. Urusan masjid akadnya nggak jelas, nanti jadi bingung, sengketa. Urusan rumah tangga akadnya nggak jelas, nanti juga jadi sengketa. Urusan warisan sama jadi sengketa. Dalam banyak hal jadi sengketa ketika akad itu tidak jelas. Makanya tujuan akad itu menjelaskan kehendak. Ini mau apa, untuk apa. Gitu, Pak. Kita belajar akad itu. Ya, paham ya? Itu. Lanjut. 3. Sengketa atau perselisihan biaya. Pinjam atau sewa, beli hutang kredit atau cash. Harga mana yang menjadi kesepakatan? Nah, ini dalam jual beli. Benar nggak? Loh.
ini tuh minjem atau sewa. Ini karena sama tetangga biasanya nih. Nih, akadnya apa tuh? Bawa ini. Pinjam. Minjem. Terus payannya memahami sewa lagi. Lumayan. Ya, ini bicara pikirnya ya, biar jelas. Cuman kan kalau sama tetangga yang akrab kan udah saling paham lah gitu. Ya ini tuh minjem Pak, bukan nyewa gitu. Cuman sebenarnya bisa aja potensi selisih nih, bener nggak? Benar. Ini kalau cuma kipas angin loh. Kalau minjemnya mobil loh. Pak Yan, minjem mobil tuh sebentar mah. Misalkan gitu ya. Berapa? Wah paling 6 jam Pak. Nah kan minjem tuh. Oke deal. Dealnya nggak jelas-jelasan itu minjem. Gue pahitin lu ya gitu. Ini apa nih yang nggak begitu kan mata tangga kan? Ya. Di bawah aja 6 jam. Lebih ternyata. Terus 10 jam. Pulang. Ya Pak Pahan memahami apa? Minjem kan? Ya. Itu pajannya memahaminya, wah ini harus sewa ini mah. Gitu. Akhirnya kan disengketa. Pajannya nagih ini, wah kok nagih sih? Kan saya minjem. Enggak, itu mau sewa jadinya. Betul tidak Pak? Nah, ini makanya akad itu perlu jelas tuh. Kalau untuk barang-barang yang mahal tuh emang harus diperjelas. Ini apa nih? Pinjem buat sewa nih, gitu harus jelas. Ya kalau cuma kipas angin ya pinjem. Gitu. Ini dalam jual beli. Nah, terus ini hutang apa kredit? Maksudnya belinya secara kredit atau cash harus jelas. Itu bagus tuh HP-nya. Saya beli deh, udah beli. Udah ambil aja dulu gampang bayar. Kan gitu ya. Biasanya sama saudara tuh. Biasanya sih sengketa mah bayangan mah saudara. Akad tuh kalau sama orang lain biasanya diperjelas ya dari awal ya. Ya. Sama orang lain mah diperjelas. Itu perhitungan kan sama orang lain. Tapi biasanya sama saudara ini banyak berantem masalah akad tuh. Gitu. Kita maksudnya cash. Cashnya cuman ya besok lah sehari 2 hari gitu ya. Atau cash keras disebutnya gitu ya. Cash bertahap gitu. Tapi dia memahaminya kredit. Gitu. Kita maksudnya cash. Gitu. Nah ini nggak jelas. Sengketa di kemudian hari. Jual beli motor. Gitu. Udah pakai aja tuh motor. Gitu. Bayarnya kapan? Kalau ada uang aja bayar. Gitu. Kontrak lunas. Sama adek sendiri gitu. Ini kalau kamu gajian lah gitu. Atau kalau belum bisa juga ya kalau pas bonus aja gitu misalkan. Nah, akhirnya kan si adanya merasa bonusnya gue nggak cukup gitu kan. Akhirnya mikirnya kredit bagi dia gitu kan. Tapi bagi kita semua cash tuh cash tempo gitu. Bukan kredit dalam arti angsuran. Nah, ini jadi sengketa ini. Terus harga mana yang disepakati? Gitu ya. Itu menjadi selisih, harus diperjelas. Lanjut. Urgensi akad itu sama seperti niat, sama-sama menentukan jenis pekerjaan. Penjelasan akad akan membedakan antara akad beli dengan akad sewa dan lain-lain. Nah, urgensi akad itu sama dengan Niat. Sama-sama apa? Menentukan jenis Pekerjaan. Coba sholat 2 rakaat qobliyah sama ba'diyah sama nggak? Sama. Sama ya? Yang membedakan apa? Niat. 2 rakaat subuh sama 2 rakaat qobliyah sama nggak? Ya sama kan? Sama. Ya kalau nggak ada kunut sama ya. Bedanya apa? Niat. Ini ngasih duit sebagai zakat, ngasih duit bayar hutang, ngasih duit sedekah sama nggak? Sama. Ini sama-sama ngasih duit kan? Ya. Sama-sama nominalnya 1 juta. Cuma kan bedanya di akad. Ini bayar zakat ya. Oh berarti zakat. Ini wakaf ya. Oh berarti wakaf. Ini hibah ya. Oh berarti sedekah. Paham? Paham. Kan sama aktivitasnya mah. Gitu Pak. Sholat gak sama. Gitu. Puasa Senin Kemis sama puasa Ramadan sama nggak? Sama. sama-sama. Bedanya di apa? Nih waktu. Bedanya di niat. Ya sama waktu gitu ya. Cuman kan modelnya sama kan? Atau gini deh, Senin Kemis sama Daud sama nggak? Sama. Ya sama. Orang nggak tahu kamu Senin Kemis sama Daud. Ya sama-sama puasa. Gitu. Yang membedakan adalah niat. Nah, akad itu mirip dengan niat. Niat membedakan jenis ibadah. Akad itu membedakan jenis muamalah. Ini muamalah apa? Ini aktivitas ekonomi apa? Sewa, jual, beli, pinjam atau apa? Aktivitas muamalah apa? Kalau ibadah dibedakannya dari ini, Niat. dari niat.
Gitu. Lanjut. Apakah puasa sunnah atau puasa wajib? Lanjut. Begitu pula kejelasan niat juga akan menentukan jenis ibadah. Apakah salat subuh atau sunnah? Nah. Apakah puasa sunnah atau wajib? Apakah itikaf atau nongkrong di masjid? Nah, nongkrong di masjid sama iktikaf tuh hampir mirip, sama-sama duduk. Duduk. Cuman bukan di emperannya. Kalau emperan itu tidak dianggap bagian dari masjid, konsekuensinya berarti nggak bisa itikaf di situ. Nongkrong berarti. Nongkrong. Itikaf sampai jam 2 malam di emperan masjid. Ya, mau itikaf di emperan. Kan emperannya kan bukan masjid katanya. Berarti nggak itikaf. Itikaf di dalamnya berarti. Paham ya? Kalau emperannya dianggap bukan masjid. Kalau emperan dianggap masjid ya berarti itikaf. Itikaf. Hah? Cara. Niat dari awal ngebangun. Waktu awal ngebangun, kalau dalamnya pasti masjid ya, nggak mungkin ini dalamnya nggak diniatin masjid. Itu jadi apa? Namanya emperan. Kalau dalamnya aja nggak diniatin masjid, udah pasti masjid kan itu kan dalamnya, yang dalam imam tuh gitu. Nggak mungkin nggak masjid. Nah emperan itu apa niat waktu bangun? Nah, masjid kita emperannya yang gede apa? Emperan ya? Bukan masjid ya? Bukan masjid Pak. Yang dalam, berarti yang masjid itu dalam sama atas apa ya? Yang sekarang berarti semua bagian dalam ya, baik lantai bawah atau lantai atas. Berarti sisanya emperannya bukan. Nah, bukan masjid. Berarti catat tuh, iktikaf gak boleh di luar. Rekaman masih ada kan? Bukti. Iya. Konsekuensinya berarti gak boleh ngerokok di situ. Lah. Hah? Ya nggak boleh jual beli juga. Nah, hukum masjid berlaku. Gini Pak, kalau diniatin masjid berarti hukum masjid berlaku. Nggak boleh yang berhadas besar, nggak boleh jual beli, iktikaf sah, ada tahiyatul masjid. Nah kalau bukan masjid, walaupun orang nyebutnya masjid, tapi kan emperan, diniatannya yang bangun bukan masjid. Ya berarti nggak ada tahiyatul masjid di situ. Dan nggak bisa iktikaf di situ. Dan jual beli pun sebenarnya jadi boleh. Jual beli dalam arti misalkan kita jual beli bukan ngampar tikar, jualan sarung, bukan begitu maksudnya. Itu mah terlalu kasar. Misalkan Pak Nur Hadi duduk sama saya tawar menawar HP gitu kan. Bisa di situ karena bukan masjid. Paham ya? Nah, itu kan bedanya di apa? Di niat. Gitu. Lanjut. Semua pekerjaan tersebut bisa dibedakan tergantung dari akad dan niatnya, walaupun pekerjaannya serupa. Nah, jadi memahami akad itu sama pentingnya dengan memahami Niat. Coba turutin kata saya nih. Memahami akad itu sama pentingnya dengan memahami niat. Kita umumnya pasti tahu niat itu penting. Kamu puasa apa? Gua tahu tuh puasa apa. Lah, tahu sholat 2 rakaat apa itu? Nggak tahu tuh, saya mah sholat aja pokoknya mah. Kok gitu sih? Ya, kita pasti semua sepakat di sini. Penting niat itu ya, penting. Saya mau sholat subuh ya niat subuh. Saya mau sholat johor ya johor, asar ya asar. Niat kodo ya kodo. Itu niat sholat tahajud ya tahajud. Itu. Niat sholat tahiyatul masjid ya niat sholat tahiyatul masjid. Gerakannya mah banyak yang sama ya, 2 rakaat tahiyatul masjid sama 2 rakaat subuh ya sama gitu. Bedanya niat. Nah, pentingnya memahami niat sama juga. Pentingnya memahami akad sama seperti pentingnya memahami Niat. Kalau niat urusannya soal ibadah kebanyakan. Kalau akad urusannya soal muamalah. Kalau niat nggak jelas, konsekuensinya nggak diterima ibadahnya. Gitu. Orang puasa, ditanya, puasa apa? Apa ya, puasa apa ya? Yang nggak sah puasanya, berarti niatnya nggak jelas. Ini puasa Ramadan, apa puasa sunnah, apa kodok? Gitu. Kan innamal a'malu binniyat. Ya niatnya nggak jelas, ya nggak sah puasanya. Karena rukun puasa itu kan niat. Oh, saya niatnya puasa Ramadan, ya puasa Ramadan berarti jadinya. Oh, kodok, ya kodok berarti. Kan ini kan bukan Ramadan. Besok gua puasa nih, besok nih, ntar malam sahur.
Sahur-sahur aja gitu. Nggak niatin puasa apa gitu ya. Sahur-sahur aja. Pas jam 10 ada yang nanya puasa apa? Iya ya, puasa apa ya? Yang ngasah puasanya. Kalau mau kode niatin dari sekarang. Kemarin tuh nggak puasa 2 hari ya. Niat kodok. Gitu. Paham ya? Berarti penting kan niat itu kan? Kalau niatnya beda nggak ada ya nggak sah. Jadi efeknya niat nggak jelas itu efeknya berarti ibadahnya tidak diterima. Nah kalau efeknya akad nggak jelas, efeknya apa? Sengketa. Paham ya? Kalau niat tidak jelas, efeknya ibadah tidak diterima. Kalau akad tidak jelas, efeknya nanti berujung sengketa. Nah, ini kita sekarang lagi belajar fikih akad. Paham? Paham. Lanjut. Rukun akad. Nah, rukun akad. 1. Dua pihak yang berakad. A. Ahliyatul wujub. Ahliyatul Pantas wujub. menerima hak dan kewajiban. B. Ahliyatul ada. Kepatuhan seseorang untuk melakukan. Kepatutan seseorang untuk melakukan tindakan pada harta. Nah, rukun akad. Tunduk. 1 apa? Dua pihak yang berakad. Berarti penjual dan pembeli. Ambil contohnya jual beli. Berarti 2 pihak, penjual sama pembeli. Nah, syaratnya apa penjual dan pembeli itu? Syaratnya pertama, dia orang yang pantas menerima hak dan kewajiban. Ahliyatul wujub. Emang ada orang yang nggak pantas menerima hak dan kewajiban? Ada, orang gila. Orang gila itu berarti nggak ahliyatul wujub. Dia nggak pantas menerima hak dan kewajiban. Maksudnya kalau penjualnya orang gila, ya berarti dia tidak ahliyatul wujub. Dia tidak sah sebagai orang yang berakad. Paham nggak? Ini orang gila berakad. Ya orang gila itu walaupun berakad, tapi dia bukan ahliyatul wujub, bukan orang yang pantas menerima hak dan kewajiban. Nah kalau kita kan orang berakal, berarti terpenuhi syarat bahwa kita ini pantas menerima hak dan kewajiban. Terus B apa? Ahliyatul ada. Ini istilah fikih, ini istilah kitab ini. Kepatutan seseorang untuk melakukan tindakan pada harta. Maksudnya gini, maksudnya itu ahliyatul ada tuh. Patut. Barang itu emang miliknya, gitu Pak. Atau dia wakil dari pemilik barang. Ahliyatul ada. Orang yang punya hak. Orang yang punya hak melakukan tindakan pada harta. Ini laptop siapa ini? Laptop saya. 1, saya ahliyatul wujub. Ahliyatul wujubnya di mana? Ya karena saya ini orang yang pantas berakad. Berakal. Dan balik berakal. Saya pantas menerima hak dan kewajiban. Gitu. 2, saya ini ahliyatul ada. Apa ahliyatul adanya? Saya patut melakukan tindakan pada harta ini. Karena saya pemilik dari harta ini. Ada orang yang nggak bisa melakukan akad gitu. Karena dia bukan pemilik dari barang itu. Padahal nih tiba-tiba nawarin laptop ini ke Pak Irwanto gitu. Pak nih, jual Pak. Berapa? 5.000 aja nggak apa-apa katanya. Berarti nggak apa tuh padahal itu? Nggak ahliyatul ada. Dia bukan pemilik barang. Gitu. Sementara syarat berakad, rukun akad yaitu 1, 2 orang yang berakad. 2 orang yang berakad itu masing-masing harus ahliyatul wujub, ahliyatul ada. Nah, sekarang gini. Duit kas masjid, barang-barang masjid dijual sama DKM misalkan dijual sama DKM. Nah, pertanyaannya itu DKM itu ahliyatul ada bukan? Bukan. Dia tidak berhak menjual belikan barang masjid. Ya kecuali beda lagi kalau kasusnya darurat sama hajat. Itu beda kasus. Kalau nggak darurat nggak hajat gitu. DKM itu bukan ahliyatul wujub. Bukan ahliyatul ada. Kalau ahliyatul wujub gitu. Karena dia orang yang berakal. Tapi dia tidak ahliyatul ada. Dia bukan pemilik barang itu. Maka dia nggak berhak membagi-bagikan kas masjid, kas RT, nggak berhak dia.
Karena tidak ahliyatul Ada. Itu kalau dengerin kajiannya Ustadz NU yang kiai itu istilah-istilah ini yang disebutin gitu. Kenapa itu tidak berhak? Karena dia tidak ahliyatul ada. Kalau kita nggak mengenal istilah ini puyeng itu. Naon itu tidak ahliyatul ada tuh. Gitu. Nah, apa? Rukun akad yang pertama, dua pihak yang berakad. Syaratnya apa? Dua pihak yang berakad itu ahliyatul wujub, ahliyatul ada. Ahliyatul wujub itu pantas menerima hak dan konsekuensi. Kewajiban. Kedua, Kepatutan. orang pemilik barang tersebut. Gitu. Orang yang berhak melakukan tindakan pada harta. Lanjut, dua, objek akad. A. Jelas keberadaannya. Ya. B. Dibolehkan oleh syariat. C. Dapat diserahkan. Nah, objek akad berarti harus jelas keberadaannya. Barangnya ada. Ya, saya menjual belikan laptop ini, ya jelas keberadaannya. Walaupun nggak kelihatan tapi ada gitu. Walaupun mati Pak ya. Ya, walaupun mati kalau mau beli silakan aja. Dibolehkan oleh syariat. Berarti objek akadnya tuh halal. Dibolehkan oleh syariat tuh. Jangan jual beli narkoba. Gitu. Ya narkobanya jelas ada. Tapi tidak dibolehkan syariat. Ya berarti objek akadnya tidak sah. Terus apa lagi? Dapat diserahkan. Ya emang yang namanya jual beli itu berarti objeknya tuh harus jelas adanya. Objeknya dibolehkan oleh syariat, halal. Terus barangnya dapat diserahkan. Nggak bisa gini, saya jual dah burung saya. Mana burungnya itu lepas, tangkap sendiri ya. Udah nggak apa-apa, itu beli 2 juta 200.000 aja. Udah deal ya, deal. Ya udah. Nah itu nggak sah jual belinya. Kalau nggak sah jual beli, berarti kan nggak sah akad ya, nggak sah akadnya. Berarti kalau nggak sah akadnya, berarti tidak pindah hak milik. Jadi duit 200.000 itu nggak sah dimiliki. Paham nggak? Paham. Itu. Karena objek akadnya tidak dapat diserahkan. Makanya nanti jual beli itu harus sesuatu yang bisa diserahkan. Nggak boleh beli tapi nangkap sendiri. Kalau ketangkap syukur, kalau enggak ya mohon maaf. Gitu. Paham ya? Paham. Gitu. Goror masuknya nanti. 3 apa? 3. Sigot akad atau pernyataan kehendak ijab kabul. Nah. A. Dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak. B. Kesesuaian antara ijab dan kabul. C. Pernyataannya pasti, tidak ragu atau terpaksa. D. Tersambung dalam satu majelis. Nah, satu majelis itu Satu majelis itu maksudnya bukan hanya dalam satu tempat, tapi masih dalam satu proses tawar-menawar atau transaksi. Lanjut nih. Ijab kabul bisa lisan, tulisan, isyarat, perbuatan. Ya. Terkadang dalam beberapa kondisi tidak harus spesifik lafaz saya jual beli. Saya jual, saya beli. Yang terpenting saling memahami akad apa yang dimaksudkan. Contoh, beli di warteg pakai lafaz minta nasi dan lauk, tapi tentu maksudnya minta adalah beli. Jangan ijab dan kabul terpisah jarak waktu yang memutus transaksi. Nah, sekarang kita bahas sigot akad. Lanjut terus. Kan ini kan kita mau bahas apa Pak? Rukun akad. Coba rukun akad yang pertama apa? Dua pihak berakad. Coba kalau dua pihak yang berakad itu nggak ada, jadi akad nggak? Ya gimana mau akad orang nggak ada? Gitu. Berarti harus ada dua pihak. Kalau jual beli itu 2 arah. Syarat orangnya itu ahliyatul wujub, ahliyatul ada. 2, objek akad. Objek akadnya halal, objek akadnya bisa diserah terimakan, jelas barangnya. 3, nah ini yang ketiga, sigot akad. Ijab kabulnya. Pernyataan kehendak. Apa? 1 syaratnya dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak. Ya saling paham itu apa jual beli, sewa apa dipahami. B, kesesuaian antara ijab dan kabul. Ya saya jual, ya saya beli. Berarti sesuai kan? Yeah. Jual, beli gitu. Saya jual, ya saya minta. Yang enggak sesuai berarti dia ijabnya jual, itu kabulnya minta. Berarti enggak sesuai. Harus sesuai. Ijab, kabul harus sesuai. Nikahkan, ya ini saya terima, kan sesuai. Yeah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya terima sesuai. Saya jual, saya beli, itu. Saya jual, ya saya minta, yang nggak sesuai berarti. Nah, ijab kabul harus sesuai.
Terus apa lagi? Pernyataannya pasti. Pasti. Tidak ragu, terpaksa. Jual. Oke, saya beli. Kan pasti ya? Enggak ragu. Saya jual. Tar, saya pikir-pikir dulu ya. Beli apa enggak ya? Beli apa enggak? Ya enggak jadi jual belinya. Karena ragu. Gitu. Atau terpaksa. Terpaksa itu dalam arti dipaksa. Harus jelas. Gitu. D apa? Tersambung dalam satu Majelis. majelis. Ya maksudnya masih bertatap muka, jangan begini. Nih Pak Fahad, saya jual ya laptop saya. Pergi dia. Ntar dulu saya ke dapur dulu ya. Gitu kan. Ya, misalkan dibawa, ya kan nggak jelas. Ini teh apa saya jual, dia nggak ngomong apa, pergi aja gitu. Ya berarti kan sudah terpisah dalam satu majelis. Sama akad nikah gitu. Antara wali dengan pengantin laki-laki ya harus satu majelis. Bisa online itu masalah kontemporer. Umumnya kan satu majelis ya, bertatap muka. Nggak boleh terpisah waktunya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya. Gitu. Anak ini. Tar dulu ya, kebelet dulu, pergi dulu dia gitu. Nggak boleh. Gitu. Harus tersambung gitu. Dalam satu majelis. Lanjut. Ijab kabul bisa tulisan, lisan, tulisan, isyarat atau Perbuatan. Jadi ijab kabul itu bisa lisan, tulisan atau isyarat Perbuatan. Emang ini agak puyeng ya. Nanti juga akan kerasa manfaatnya sendiri kalau udah sering ngaji gitu. Nanti akan banyak logika berpikir-pikirnya nanti akan jalan. Oh berarti dalam berakad tuh harus ada rukun akad. Rukun akad tuh dua orang yang berakad. Gitu. Terus objek akadnya harus sah. Terus ada ijab qabul. Sedekah. Pinter kan? Memindahkan kepemilikan barang disertai imbalan. Berarti itu apa? Jual beli. Jual beli. Kayak saya bukan ceramah ini bukan. Ini pelajaran, ini kuliah ini mah. Makanya emang Kuliah. pengajian kayak gini yang kurang diminati ya puyeng channel, ganti channel. Karena ini mengajar gitu. Lanjut, B, apa? Memindahkan hak guna pakai disertai imbalan atau sewa. Apa itu namanya? Ijaroh. Ijaroh. Memindahkan hak guna pakai disertai Imbalan. imbalan. Itu definisi itu. Apa itu ijaroh? Ijaroh adalah memindahkan hak guna pakai disertai imbalan. Kan kita selama ini sewa tuh apa? Ya sewa gitu kan. Ya, itu definisinya itu. Memindahkan hak guna. Bahasa Arabnya ada gitu. Memindahkan hak guna pakai disertai Coba imbalan dihilangin apa berarti itu? Memindahkan hak guna pakai tanpa Imbalan. Itu namanya apa? Ria. Itu pinjam. Tuh C baca C. Memindahkan hak guna pakai tanpa imbalan. Ria. Artinya. Nah, terus D apa D? Memindahkan kepemilikan barang yang dikembalikan dengan yang semisal atau hutang. Nah, itu namanya apa? Qor. Apa tuh definisi hutang tuh? Memindahkan kepemilikan barang dan dikembalikan dengan yang semisal. coba minjem duit. Berarti pindah hak milik gak? Pindah. Duit 1 juta dikasihin ke penyanyian. Berarti pindah hak milik? Pindah. Memindahkan kepemilikan barang. Dikembalikan nggak? Dikembalikan. Dikembalikan dengan yang Semisal. Ya balikinnya duit lagi berarti. Gitu. Kalau dibalikinnya beda, ya jadi jual beli. Minjem duit 2 juta, panjangan ke saya. Dibalikin kipas angin. 3 buah. Apa tuh yang terjadi hutang apa? Jual beli. Lah saya ngasih duit, dia ngasih kipas angin balikinnya. Berarti jadi baik itu namanya. Paham? Nah, itu tujuan akad tuh menjelaskan apa ini maksudnya mau ngapain. Kita tuh mau bay'un
Mau ijaroh, mau ariyah, apa qard. Gitu. Lanjut. Ketika akad dikatakan tidak sah, maka itu berarti tujuan akad tidak terpenuhi. Nah, Barang itu tidak pindah ke pemilikan, maka otomatis uang yang diterima tidak sah sebagai pembayaran dan harus dikembalikan. Kata lainnya, barang tidak sah sebagai milik pembeli dan uang tidak sah jadi milik penjual. nah kalau akadnya nggak sah, ya berarti nggak ada konsekuensinya. Jual belinya tidak sah, berarti tidak terjadi apa? Tidak terjadi Transaksi. pindah kepemilikan, baik itu barang ataupun uang. Paham ya? Jual beli sah. Pak Fahad nih sah ya, jual beli laptopnya ya. Ya berarti laptop milik Pak Fahad, uang milik saya. Kalau jual belinya tidak sah, ya berarti duit itu nggak sah buat dia. Laptop ini nggak sah buat dia, duit nggak sah buat saya. Ya balikin berarti. Gitu. Kalau tidak sah. Nah, apa yang membuat tidak sah? Oh, ternyata rukun akadnya tidak terpenuhi. Salah satunya, ini laptop bukan milik saya tidak ahliyatul ada. Laptop adik saya. Atau saya tidak ahliyatul wujub. Misalkan gila gitu. Gitu. Belum balik. Iya. Kalau belum balik berarti tidak apa tuh? Tidak ahliyatul wujub. Gitu. Ahliyatul ada tuh yang punya barang. Nanti Bapak kalau ngaji di pesantren, kalau ngaji pesantren, ngaji fikih muamalah nanti kan sering dengar ahliyatul wujub, ahliyatul ada gitu. Lanjut lagi. Perbedaan akad dan janji. Nah. Akad itu kesepakatan kedua pihak, penjual dan pembeli, pemilik barang dan penyewa. Janji itu komitmen satu pihak, komitmen terhadap diri sendiri akan melakukan sesuatu. Komitmen janji itu hanya untuk yang berjanji saja, sedangkan yang dijanjikan tidak memiliki komitmen apapun, hanya sekedar menunggu saja. Terus? Sedangkan akad itu komitmen kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak itu punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Memenuhi akad itu hukumnya wajib, karena sifat akad itu sudah mengikat. Akad jual beli, akad nikah, akad wakaf, akad hibah, dan lain-lain. Semua akad itu telah mengikat, melahirkan konsekuensi hukum di bawah ini. Nah, gini. Kita ini sekarang mau ngebahas perbedaan akad dengan janji. Akad wakaf, janji wakaf, beda nggak? Beda. Kayak sama-sama wakaf. Sama. Ini kenapa sih bahas janji? Ada banyak nanti kasus warisan, gitu. Ini tuh janji. Apa sudah akad? Maksudnya apakah sudah akad hibah? Ataukah ini janji? Bapaknya bilang, nanti nih kalau misalkan Bapak naik pangkat, Bapaknya ngomong gitu. Nanti Bapak kan ada rezeki nih, gajinya gede. Nanti Bapak pergi hajiin. Nah, pergi hajiin kan? Pergi hajiin. Bapaknya keburu meninggal. Nah, kasus yang muncul itu bapaknya tuh hibah atau janji? Janji. Nah, itu nanti kasus di situ. Kalau hibah konsekuensinya berarti pindah hak milik. Berarti harus dipotong dari warisan. Paham nggak? Misalkan harta warisan 1 miliar. Kalau misalkan itu benar hibah, ya berarti dipotong dari biaya haji, bukan jadi warisan. Karena hibah itu kan konsekuensinya pindah hak milik. Ataukah itu tuh janji? Dilihat aja ceritanya gimana. Kamu udah nerima duit belum? Belum nerima duit. Bapak ngomongnya hibah, ngasih duit. Tapi duit belum diterima. Berarti yang sebenarnya terjadi hibah apa janji tuh? Janji. Gitu, Pak. Orang-orang suka banyak nanti kasus di keluarga tuh gitu. Bapak saya kan udah bilang, itu kan katanya mau ngasih motor, mau ngasih sawah. Kamu nerima belum? Belum. Sudah serah terima belum? Belum. Ya, berarti janji itu mah, bukan akad. Paham? Ya kalau janji ya janji, bukan akad. Janji itu bukan akad. Akad nikah sama janji nikah beda nggak? Beda. Janji nikahin. Baru janji udah mau. Beda nggak konsekuensinya, Pak? Beda. Dapatnya beda.
Nanti banyak turunan konsekuensinya, Pak. Rasanya beda. Selain pindah hak milik, nanti turunan konsekuensinya juga beda. Kalau akad nikah, konsekuensinya halal kan? Halal. Boleh nuntut gak? Boleh. Nuntut nafkah boleh? Boleh. Janji nikah bisa nuntut gak? Bisa. Nggak bisa. Bisa nuntut. Nggak bisa. Nggak bisa ke pengadilan atau dilaporin ke Polres. Pak, saya mau nuntut dia. Dia udah janji nikahin saya. Tapi malah nikah sama orang lain. Selain cowok. Apa? Dari DP. Waduh. Nah, sekarang nih, nih saya mau bahas ini nih. Nih, daftar orang-orang di sini nih. Kalau duitnya sudah dikasihin, itu berarti apa? Akad. Belum checklist. Kan ada yang nanya ke saya. Itu kalau dibatalin, itu gimana jadi hutang nggak? Ya enggak. Hutang gimana? Orang saya nggak pernah minjem duit kok. Ini bukan berarti saya nganjurin ya, tapi abis ini dibatal-batalin. Pak itu kan cuma janji katanya. Janji itu bukan akad, ingat. Janji bukan Akad. Akad bukan janji. Bapak akan lebih kerasanya kalau ngomong nikah. Akad nikah, janji nikah. Ya beda. Akad wakaf ya sudah ngasih. Udah akad berarti. Mengikat, nggak boleh diambil lagi. Lazim berarti akadnya. Nah kalau Pak yang ngomong, Pak Ip, saya 5 meter ya. Itu daftar 5 meter, tulis Pak Ip 5 meter. Ya belum akad. Itu namanya janji. Janji itu bisa boleh berubah pikiran. Yang nggak boleh itu bohong dari awal. Iya. Paham nggak? Pak Ip, saya 5 meter ya. Padahal mah dari awal emang enggak. Berarti itu mah bohong. Ingat, bedakan antara bohong dari awal dengan janji yang berubah pikiran. Saya janji mau menikahi dia, tapi saya ketemu yang lebih cantik. Bohong juga, bohongin juga. Berubah pikiran enggak? Dari awal serius ngomong, enggak bohong, enggak. Gitu. Paham ya? Serius bener nih. Tuh. Nanti akan diperjelas. Janji nikah, akad nikah. Janji hibah, akad hibah. Akad wakaf, janji wakaf. Nah, akad jual beli, janji jual beli. Beda nggak? Beda. Bapak, nih beli dong. Ntar saya beli lah. Ntar saya beli 5 juta. Akad bukan tuh? Bukan. Gitu. Ini kasus tuh banyak yang salah kaprah nih. Di kasus waris banyak mana. Yang kasus-kasus begini tuh. Gitu. Kalau kan semua keluarga nggak pada paham fikih ya? Gitu. Iya. Kata anaknya gitu kan. Wah itu udah ngasih hibah itu. Itu kata saudaranya yang lain. Perasaan bapak cuma janji doang, ngomong doang gitu. Ya kan janji hutang katanya. Wah. Nanti ada fikih janji. Fikih janji itu jumhur ulama janji itu tidak wajib ditepati. Mazhab Maliki yang berpendapat janji itu wajib ditepati. Tapi jumhur ulama, mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i berpendapat janji itu tidak wajib ditepati. Dengan catatan bukan bohong, paham kan nih? Dari awal. Nih bohong tuh begini. Ntar saya kasih duit ya, dalam hati gua, bohong ini mah. Ya berarti itu mah bukan janji, itu mah bohong. Ngeprank. Paham? Janji mah begini, emang beneran mau nggak? Ngasih. Tapi di proses perjalanan berubah pikiran. Atau berubah keadaan. Jadi hutang nggak? Enggak. Ini gini gampang ini, contoh gampang. Pada nih, habis pulang dari sini saya kasih uang 1 juta ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah itu contoh janji ya. Itu contoh janji. Gitu. Pas pertengahan. Nah, saya nggak bohong loh dari awal, saya bener mau ngasih. Catat pada nih, Mau mau ngasih. Kan uangnya belum dikasih kan? Kalau udah dikasih berarti akad hibah itu mah. Nah, ini belum dikasih. Belum dikasih. Berjalan sehari, 2 hari, saya nggak ketemu Pak Dani. Gitu. Terus saya mikir ulang gitu kan. Siapa dia gitu kan. Wah. Kayaknya kegedean deh 1 juta gitu kan. Kegedean deh 1 juta. Hilang nolnya. Terus saya nggak ngasih sama sekali. Kalau setiap ketemu Pak Dani menghindar. Pertanyaannya, saya punya hutang nggak sama Pak Dani? Nggak punya hutang. Hah? Utang apa? Hah? Hutang malu. Paham ya? Saya punya utang 1 juta nggak sama Pak Dani? Enggak.
hutangnya Janji. hutang janji. Tapi secara hukum saya tidak punya hutang. Orang tidak bisa dituntut karena janji. Bisa nggak? Nggak bisa. Nanti ada. Kecuali janji yang sudah menimbulkan madorot bagi orang lain. Nanti ada bahasannya. Nah, gitu. Waduh. Kalau janjinya sudah menimbulkan madorot orang lain, orang sudah usaha, ternyata nggak jadi, nah janjinya itu harus wajib dipenuhi. Misalnya gini, Pak Arifin, saya ini ya saya ngomong ya mau beli apa tuh nasi kebuli gitu ya. Ya tolong pesenin aja lah 100 gitu. Bentar deh, saya masih bingung nih gitu kan. Nanti mau beli apa enggak ya siapin aja lah, terserah itu mah gitu, mau nyiapin apa enggak gitu kan. Nah, ternyata dia nyiapin gitu kan. Gitu. Mau nyiapin. Padahal saya ngomongnya belum jelas deal gitu kan. Hanya seolah-olah menjanjikan gitu. Nah, kalau kayak gitu, sebagian ulama berpendapat ya berarti janjinya sudah apa? Menimbulkan madarat bagi orang lain. Nanti harus dipenuhi kalau kayak gitu mah. Tapi kalau ya nggak menimbulkan madarat orang lain, ya pada ini kan nggak sampai madarat kan nggak saya kasih kan? Enggak. Gitu. Cuma berharap doang hati gitu kan? Ya nggak jadi utang, nggak bisa. Ustaz Iqbal punya utang sama saya 1 juta. Minjem duit dia enggak, dia janji mau ngasih sama saya. Oh itu mah janji Pak. Janji bukan hutang. Bukan hutang beneran, bukan. Itu. Nah gitu Pak, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ustaz, Ya. mau nanya antara janji jual beli sama akad jual beli. Kalau misal yang kemarin kan Ustaz jelaskan akad jual beli kan selama belum dibayar pun kalau udah akad itu sudah deal gitu ya. Ya, kalau udah akad sudah deal. Nah, kalau janji jual beli itu perbedaannya sama itu gimana? Oh gitu, perbedaan sama akad. Ya. Akad yang belum dibayar, belum transaksi. Ya. Tapi udah akad sama janji jual beli bedanya. Ya, maksudnya akad yang belum dibayar dengan sekadar janji bedanya apa? Ya kalau akad kan harus sigotnya jelas. Sigotnya jelas. Deal jual, bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke jual, oke beli gitu. Kalau janji berarti sifatnya ya yang nggak jelas, hanya sekedar janji. Dari redaksinya aja gampang. Dari redaksinya. Ya kalau ini kayak gini, ini kan laptop saya nih, laptop lagi ya. Gitu. Pak, jual lah 5 juta. Yaudah saya beli dah 5 juta. Itu akad namanya. Akad. Itu kan nggak jadi. Ya hutang berarti mas saya. Hutang, saya hutang barang, saya kasihin barangnya. Kalau nggak jadi, berarti ngebatalin sepihak, dosa. Karena akad jual beli itu, kalau sudah berpisah di majelis akad, lazim mengikat. Itu. Lazimnya kedua belah pihak. Pak Hadnan terikat beli, saya terikat jual. Pak Hadnan nggak bisa ngebatalin. Saya nggak boleh jual ini ke orang lain. Mengikat kan, mengikat saya, barang yang nggak boleh jual ke orang lain, Pak Hadnan mengikat harus beli. Nah, bedanya apa dengan janji? Ya kalau akad jelas, dibeli gitu. Pernyataannya nggak multitafsir, jelas beli gitu. Itu. Redaksinya, sigotnya jelas beli. Ya kalau janji mah ya bukan akad, janji itu ya redaksinya janji aja. Ya ntar deh saya beli, nah gitu. Kalau saya beli ya Pak, bulan 2 juta, itu akan dapat Janji. Ntar saya nikahi kamu. Ntar saya nikahi kamu, ya itu janji. Sama nulis di situ Pak Hadnan berapa meter situ Pak? Belum dikasihin kan duitnya? Udah. Oh udah ya, udah akad berarti. Udah akad. Nggak bisa ditarik. Udah akad. Karena wakaf itu kan turunan dari sedekah, hibah. Hibah itu kan sah kalau diterima. Kalau belum diterima berarti masih janji kategorinya. Gitu Pak. Paham nggak? Jelas nggak? Sok nanti kasus-kasusnya aja. Itu kasus-kasusnya. Gampangnya gini. Saya jual nih 5 juta. Kata Pak Hadnan, udah saya beli.
Ya, tapi bayarnya nanti. Kan jelas beli. Bayar nanti. Ya berarti akad. Beli hutang. Saya hutang barang. Barang bisa belum saya serahkan. Kalau janji, berarti kan bahasanya, ya ntar aja lah saya belinya. Gitu, Pak. Makanya harus jelas nih, emang agak mirip ya, gitu. Harus jelas. Dia tuh janji beli apa akad, gitu. Kalau akad nikah sama janji nikah kan jelas banget. Karena jelas bangetnya kan ya akad nikah mau rame-rame, gitu kan. Ya ada penghulunya, ada ini, nggak mungkin kan orang ketukur ini tuh akad apa nikah katanya. Gitu. Akad nikah apa janji gitu ya, nggak mungkin. Ya emang contoh itu bagus lah pertanyaannya. Nah ini jelas, yang ini nih jelas mana nih? Duit-duit yang di sini tuh, yang belum dikasih itu janji. Janji bukan. Itu janji. Buktinya janji apa? Ya buktinya janji ya duitnya belum diterima kok, belum dikasihin. Coba kalau ada orang yang kekeh misalkan, wah tadi salah itu. Yang namanya udah dicatat di sini itu akad. Oke, kalau akad berarti konsekuensinya dia punya utang. Berani nggak ngomong gitu? Paham nggak maksud saya? Kalau misalnya yang nyalahin saya nih dengerin ini misalkan nanya ke ustadz lain, salah itu mah akad gitu ya, udah akad wakaf. Oke, kalau Anda bilang akad wakaf, berarti kalau nggak ngasih jadi utang gitu. Paham nggak? Ini siapa yang belum ngasih nih? Terus nggak janji, terus Pak Ip nagih-nagih, punya utang lo. Utang apa gua nggak ngutang gitu. Itu berarti namanya janji. Paham ya? Gitu. Gampang sebenarnya mah nunjukin yang bener yang mana tuh gitu. Berani nggak jadi konsekuensi hutang? Nggak bisa. Udah gitu, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.